Betul. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini tuh kita dapat mengadakan kegiatan dari Bina Humat, yaitu Bisik Bincang Asik bersama Ustazah Nadia. Ya Kak ya, saya Ustazah Nadia. Mana materi pada malam hari ini itu tentang semangat kuliah, semangat dakwah. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Haya. Kita kenalan dulu Kak ya, Ustazah. Uh, Afwan Ustazah, suara Ustazah tidak kedengaran. Bentar, gimana ya? Udah kedengaran kah? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Udah kedengaran, Ya Ustazah? kah suara kakak? Udah. Perkenalkan saya Haya. Uh, pada malam ini tuh tentang bisik tentang semangat kuliah, semangat dakwah ya Ustazah ya. Ya, Boleh kita kenalan dulu enggak Ustazah? kenalan apa nih? Manggilnya kakak aja deh, dengan ustazah. Enak aja ya. Boleh. Kakak kesibukannya sekarang apa? Kuliah aja, sama ada kerja juga, kuliah dan kerja. Udah kerja Kak ya? Mm-mm. Panggil Kak Nadia aja pada ya. Oh, kakak Nadia aja ya. Kak Nadia termasuk alumni LDK juga Kak ya? Masuk di tahun 2020. 2020 di bidang apa Kak? Ada dua bidang yang udah pernah. Yang bidang pertama itu di staf kaderisasi, yang kedua baru di bidang syiar. Ya Allah. Sekarang masih aktif Kak? Insya Allah. Oke. Atau kita langsung mulai aja Kak ya? Boleh. Materi pada malam itu semangat kuliah, semangat dakwah. Nah, boleh dong kakak tuh sharing-sharing gimana sih kuliah kakak bisa nemu dengan dakwah gitu kak. Berbagi Boleh, berarti langsung nih ya. saya boleh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini syukron kepada siapa namanya tadi? Ayah, Siapa? ya,
Ya, Eh, Shakira, iya iya kah? Kak. Haya Shakira. Oke. Nah, di sini kakak lebih ke sharing gitu aja ya, kan? Nah, eh, jadi kan judulnya itu tadi semangat kuliah dan semangat dakwah. Nah, sebelum masuk ke situ nih, kayak gitu kan, sebelum masuk ke situ, kita harus apa ya bahasanya ya? Kan ada nih orang yang atau kawan-kawan kita gitu kan, ada yang memilih untuk kuliah dan ada yang memilih untuk kerja gitu. Jadi kita mindsetkan bahwa bukan berarti yang ndak kuliah itu ndak bisa sukses. Berarti yang kuliah harus bisa sukses. Nah, itu mungkin kita mindsetkan itu jangan seperti itu kayak gitu. Karena mungkin ada yang memilih kuliah dan ada yang memilih kerja itu melihat dengan kondisinya masing-masing gitu kan kita nggak tahu. Jadi di sini kakak lebih pengen ke dalam kuliahnya kayak gitu kan, tapi bukan berarti yang nggak kuliah nih nggak bisa untuk sukses, nggak bisa untuk lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, jadi kenapa sih gitu ya, ngapa sih kuliah tuh uh, penting gitu kan, kenapa kuliah tuh penting. Nah, mungkin kuliah tuh bahasanya kayak ke jenjang yang lebih berikutnya, mungkin bahasanya bisa ke lebih pengetahuannya lebih tinggi, pengetahuan atau keterampilannya juga lebih tinggi. Nah, tetapi kuliah itu sebenarnya banyak hal, bukan sekadar kita menuntut ilmu, bukan hanya ya pasti menuntut ilmu ya pasti gitu kan, karena kita belajar juga dengan dosen-dosen kita gitu kan, jadi kita dapat ilmu. Tetapi kuliah itu mindset kita bisa untuk mengubah pola pikir kita. Kenapa? Karena mungkin pada saat di sekolah kita tuh terpacu sama kayak semua mata pelajaran gitu kan. Berarti semua mata pelajaran kita bisa ambil. Sedangkan di kuliah ini kita tuh bisa fokus di bidang kesukaan kita kayak gitu. Misalnya bidang pendidikan agama Islam atau bidang di ekonomi atau bidang di dakwahnya kayak gitu. Karena itu tuh bisa kita fokus di mana nih arah kita. Kalau misalnya kita pengen nih jadi guru gitu kan. Nah, di situ kita bisa untuk memperdalam bagaimana sih jadi guru itu, bagaimana sih cara-caranya jadi guru itu kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya tentang ekonomi dan atau bisnis mungkin bisa tahu bagaimana sih cara bisnis kayak gitu, bagaimana sih cara ngelola ekonominya kayak gitu, karena itu jadi di kuliah itu kita bisa fokus ke bidang kita kayak gitu. Terus selain itu kita juga bisa menambah relasi. Nah, mungkin ketika kita waktu di sekolah itu relasi kita ya antar kelas kita aja kayak gitu, karena mungkin orang-orangnya ya yang udah kita kenal, atau misalnya kita sekolah di Pontianak ya berarti orang-orangnya rata-rata ya orang Pontianak kayak gitu kan. Nah, kalau untuk kuliah itu bukan hanya misalnya kuliah di Pontianak, nah bukan hanya sekadar orang Pontianak aja yang ada di situ. Nah, di situ tuh berbagai macam daerah, jadi kita bisa untuk saling relasi di daerahnya apa nih, kayak misalnya kebanyakan ada Sambas, ada yang Singkawang dan lain sebagainya gitu kan, ataupun dari Kapuas Hulu kayak gitu kan, Malawi. Nah, itu kan kita tahu nih beragamnya bagaimana. Jadi komunikasi kita juga bisa, oh, eh, cara kita ngomong ataupun bagaimana kita bisa dapat nih info-info dari daerahnya masing-masing. Nah, itu untuk menambah relasi juga. Karena kuliah mungkin di sekolah kita hanya dapat dapat dijelaskan dari guru, mendapat tugas, udah selesai kayak gitu ya. Nah, di kuliah ini kita juga bisa belajar public speaking, belajar untuk bagaimana cara menulis, karena kita juga kan menyampaikan makalah kayak gitu kan, menyampaikan makalah, menyampaikan uh, apa pola pikir kita kayak gitu. Nah, terus selain itu juga di kuliah itu juga kita bagaimana cara kita itu bisa untuk bersifat apa ya bahasanya ya, kayak ketika ada
pandangan-pandangan dari orang lain yang banyak ya, kan kita dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kepala kayak gitu kan, pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, jadi di situ kita bisa untuk uh, menurunkan gitu ya, menurunkan egois kita kayak gitu bisa, karena biar kita bisa tahu, oh, pendapat orang itu bukan salah, tetapi pendapat orang itu mereka menganggap bahwa oh mereka si A berpendapat beda, si B berpendapat beda. Nah, itu bukan berarti si A salah atau si yang mana nih yang benar. Kita bukan di posisi itu sebagai anak akademisi ya gitu. Bahasanya kalau kuliah anak akademisi ya. Kalau kita bukan hanya berpandangan mana nih yang benar A atau B kayak gitu. Nah, enggak seperti itu, tetapi kita lebih ke oh si A pandangannya dari sebelah mana, si B dari sebelah mana. Contohnya kayak misalnya di sini kakak logikakan dengan ada gajah, seekor gajah dan seekor orang yang buta kayak gitu kan. Ada beberapa orang yang buta, misalnya ada tiga orang yang buta. Nah, di situ si A, yang orang yang buta si A itu dia megang badan gajah. Berarti satu megang badan gajah, si yang satunya lagi megang belalainya kayak gitu kan. Nah, satunya lagi memegang kuping gajahnya kayak gitu. Nah, ada yang bertanya sama orangnya kayak gitu. Orang yang buta ini ada satu orang yang bertanya, gajah tuh gimana ya bentuknya? Gajah tuh gimana ya uh, bentuk dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, di situ si A berkata bahwa gajah tuh uh, panjang kayak gitu kan, itu yang memegang belalai. Gajah itu lebar, nah dia yang megang telinganya kayak gitu. Nah, gajah itu besar, dia megang badannya. Nah, di situ kita bisa tahu nih bahwa satu hal tuh bisa loh berbagai macam pendapat. Nah, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang anak yang kuliah gitu, kita bukan hanya sekedar dapat ilmu kayak gitu kan, hanya dapat ilmu, tetapi kita juga bisa berpikir luas kayak gitu. Kenapa apa ya namanya, untuk berpikir pendapat-pendapat mereka. Jadi mungkin kita bisa untuk saling berbagi informasi, bukan berarti untuk saling oh pendapat aku benar loh, pendapat antum salah loh. Nah, itu bukan seperti itu, tetapi oh berbagai itu ya perspektif kayak gitu ya. Nah, dan itu juga tentang untuk dakwahnya sendiri, bagaimana sih Kak kita seorang akademisi untuk saling berdakwah. Nah, sebelum ke situ kan dakwah tuh mungkin banyak yang mengenal bahwa dakwah tuh untuk ustadz ustazah atau udah guru ataupun yang udah berpengalaman kayak gitu. Berarti kita nggak bisa nih untuk berdakwah. Nah, ubah mindset itu. Jadi kenapa? Karena kita harus tahu apa sih itu arti dari dakwah. Dakwah itu artinya menyampaikan gitu ya, menyampaikan hal yang baik kayak gitu, yang sesuai dengan, karena kita Islam jadi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu kita harus seperti itu. Nah, bagaimana sih kita apa ya, seorang akademisi tentang dakwah menyampaikan, Kak kami bukan dari anak dakwah kayak gitu, gimana nih kita nggak tahu tentang dalil-dalilnya. Nah, soal untuk uh, jangan takut untuk menyampaikan kayak gitu, karena dakwah itu nggak mesti hanya sekadar kayak ih antum nggak boleh seperti itu karena di dalam dalil ini tidak, bukan dakwah ya, emang ada seperti itu, tetapi karena kita seorang akademisi, kita tuh bisa untuk kayak misalnya untuk soal kerudung gitu aja lah ya, soal simpel ya, kerudung ya, soal kerudung. Nah, itu ada yang bahasanya ada kan yang masih belum menutup auratnya kayak gitu kan. Nah, di situ kita bisa bisa apa ya, bisa memberitahukan kayak gitu. Mungkin jangan cara. Nah, dari kita sendiri juga dulu. Pasti orang kalau mungkin ada yang apa ya, seorang mahasiswa yang kayak takut Kak, gimana sih negurnya kayak gitu. Nah, lebih baik ke diri kita dulu. Nah, pasti di situ orang bakal tahu nih kayak gitu kan. Loh, kok kenapa ya harus kerudungnya kayak gitu, ada apa ya? Nah, pasti mereka itu selalu di dalam hatinya selalu bertanya kayak gitu. Kenapa sih harus ada menutup dada atau menutup auratnya kayak gitu kan, nggak boleh nampak rambut dan lain sebagainya, kenapa? Nah, pasti di situ ada. Nah, di situ kita bisa sharingnya kayak gitu kan, sharing pas
apa ya, sharing bagaimana sih untuk pakai kerudungnya kayak gitu. Terus bagaimana sih tentang sikap kita sebagai anak akademisi untuk ke dakwahnya juga. Nah, mungkin dari hal sepele itu tadi mungkin untuk kerudung mungkin udah tingkat yang kayak bingung dah ya, takutnya mau tingkat tengahnya lah ya bahasanya. Mungkin kita di kelas kita bisa untuk apa ya, mengucapkan salam dulu kan, biasa nih ada yang kayak misal terlambat ataupun nggak terlambat deh, cuma sekadar masuk pintu ya udah kayak gitu kan, biasa kebanyakan kayak gitu mahasiswa. Tetapi kita sebagai seorang dakwah, kita ya walaupun mau dijawab atau enggak salam kita ya, kita buka pintu kelas ya, ya assalamualaikum, udah kayak gitu. Mau itu orang itu jawab atau enggak ya balik lagi, karena kita dimasuk, ya bahasanya kita masuk ke ruangan yang kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di ruangan seandainya kita mengucapkan salam kayak gitu. Karena itu dari situ yang pertama. Terus yang kedua, sikap kita untuk kepada dosen kayak gitu ya, kepada dosen yang mungkin ada beberapa kayak bukan apa ya, ceplos-ceplos atau bagaimana. Nah, kita sebagai yang pengen ngasih tahu gitu ke kawan-kawan bahwa ini loh sikap dengan dosen tuh harus ada sopan santunnya dan lain sebagainya. Bagaimana sikap seorang guru, walaupun biasanya mahasiswa itu kadang merasa bahwa oh itu dosen loh bukan guru, kayak dekat gitu kan jaraknya kayak gitu. Nah, itu tuh lebih baik itu kita di kelas loh kayak gitu. Kita di kelas, kita posisikan kita seorang murid, kita, dosennya sebagai guru kita yang mengajarkan kita kayak gitu. Itu untuk adab bersama dosennya kayak gitu kan. Terus selain itu juga uh, untuk apa lagi ya, untuk sesama kawan kayak gitu. Nah, sesama kawan tuh bagaimana sih di kelas kayak gitu. Nah, sesama kawan kita harus tahu ya, seandainya kita sebagai untuk ya biasanya yang zaman sekarang itu apa ya, kayak omongannya ya kayak gitu kan, omongannya yang benar-benar kayak ya bisa dibilang, kalau saya bilang kasar gitu kan, walaupun mungkin tapi tuh hal itu tuh udah biasa gitu kita dengar. Nah, kayak omongan binatang dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, di sini kita nih harus tahu dulu kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara kita biar kita tidak berpengaruh. Nah, bukan berarti kita tuh nggak ngikut mereka ya, bukan berarti kita nggak berkawan sama mereka, kita juga tetap berkawan sama mereka, tetapi bukan berarti kita terikut mereka, tetapi mereka lah yang harus ikut kita kayak gitu. Bahasanya saling untuk berbagi satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin dari situ kita kayak dari sikap kita jangan berngomong kasar, jangan ngomong kayak misalnya kawan kita udah ngomong ini ke kita, yaudah kita gak usah balas, seenggaknya kita udah ngomong yang bagus lah ya bahasanya kayak gitu. Nah, pasti apa ya, pengalaman kakak tuh bahwa ya emang awal-awal kuliah ya pasti terkejut ya kayak gitu kan, terkejut kayak kok ngomongnya kayak gini ya kayak gitu. Tapi setelah lama kelamaan selalu tuh ada yang bertanya gitu, kok bisa ya eh, ngomongnya nggak yang mengikutin kayak gitu, karena mungkin bahasanya bilang ya udah diajarkan orang tua, udah dia apa ya, udah walaupun sering dengar kalau kata orang tuh kan teman tuh tergantung dari kita itu tergantung dari temannya. Iya emang betul, tetapi balik lagi, kita itu dasar kita dari mana loh kayak gitu, ruang lingkup kita dari mana loh. Nah, itu sih uh, balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita mau ngikut ya pasti terikut ke arah yang tidak baik kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngikut ke arah yang baik ya pasti, dan mindset kita juga yang harus diubah ke arah yang baik. Itu sih untuk bagaimana apa ya, di sikap kita untuk kuliah dan bagaimana tentang dakwahnya itu sendiri. Terus selain itu juga kita juga harus bisa mengetahui bahwa mengajak lah ya bahasanya. Nah, selain itu juga kita punya sosial media. Sosial media yang dimana kalau kita mengajak kayak untuk yuk kajian apa, nah pasti pertama-tama memang pasti ada kesan kayak uh, ih ini ya apa ya namanya, so so ini apa nama bahasanya ya, so syar'i deh,
so ikut kajian kayak gitu kan, pastinya ada kok kita ikut kajian-kajian kayak ngajak yuk ini, ya nggak mungkin kan tiba-tiba kayak yuk kajian yang awal kita nggak kenal ya itu. Nah tapi ya kita punya sosial media kan, kita punya sosial media, kita punya WA, IG, Facebook, apalagi Telegram dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita malu untuk mengajak awalnya, ya kita bisa untuk saling buat status kayak gitu, buat status misalnya ada kajian di tempat si di A, nah tempat A ini ada kajian, nah kita buat status di situ, nah pasti dilihat kan sama orang-orang kayak gitu. Nah terus kita juga bisa juga untuk kirim di grup kayak gitu. Nah nah yuk, kalau biasanya itu sebenarnya mahasiswa itu juga pengen ikut kajiannya kayak gitu, tapi problem sekarang itu ialah nggak ada kawan. Nah, kayak gitu biasanya nggak ada kawan, malu. Nah, itu kita sebagai apa ya? Sebagai seorang tahu seorang akademisi dan tahu bagaimana apa itu dakwah, ya kita ajak. Yuk, kayak gitu kan. Yuk jangan malu. Yuk ikut kayak gitu. Nah, itu terus bagaimana sih Kak? Apa ya? Pasti takutnya biasanya orang itu kayak, Kak, saya takut dibilang sok-sokan untuk agama kayak gitu. Nah, mungkin ya pasti kita bakal dapatkan omongan seperti itu, tetapi balik lagi ke diri kita. Kalau kita niat kita untuk orang lain, maksudnya niat kita karena untuk dipuji, ya bakal ndak berjalan mulus kayak gitu. Ya pasti bakal ngikutin yang kayak ya udah deh, ndak usah ikut kajian. Nah, kayak gitu kan. Tapi kalau kita emang untuk dari hati kita, ya mau kita mendapatkan omongan apapun, ya pasti akan ada kayak gitu, pasti akan bisa lancar dan tidak akan terikut malah kawan-kawan kita yang ikut. Nah jadi mungkin selain itu juga kita juga tidak bisa untuk merangkap seluruhnya kayak gitu kan, mungkin kita bisa dari kawan-kawan terdekat kita juga. Nah dari kawan terdekat ini kita bisa untuk menarik kawan-kawan yang lain. Itu sih dari kakak kakak kembalikan ke saya. Oke, iya. Jadi ya kayak lingkungan yang baik. Eh, boleh nih bertanya Kak? Saya bertanya sama Kakak boleh. Boleh boleh. Apa sih motivasi utama Kakak tuh untuk menjalani dakwah sambil kuliah gitu? Motivasi Kakak untuk melakukan keduanya secara samaan. Eh, kita balik lagi. Kita di dunia untuk apa? Kayak gitu ya. Kita di dunia untuk apa? Kalau kita untuk hanya sekedar main-main, ya kayak nggak ada hasil kayak gitu kan. Nah, kita niatkan untuk lilah kita, akhirat kita. Jadi kita kayak mikir, bakal kitanya untuk apa nih? Udah siap, pasti udah siap belum untuk meninggal kayak gitu. Udah siap belum kayak gitu kan? Pasti ya pasti bahasanya belum, pasti ya kayak gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu kapan kita dicabut nyawa kita nggak tahu kapan kita apa ya, kita nggak tahu nih nyawa kita dicabut kapan, dan pada saat apa kita dicabut nyawa kita. Nah mungkin lebih baik kayak gitu kan, kuliah emang jihad ya, jihad juga karena menuntut ilmu, tetapi ya plusnya kayak gitu kan, karena bahasanya dakwah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain. Malah kita merasa kayak kayak bukan apa ya, kok mereka nggak bisa ya. Nah kita untuk menyampaikan, karena ya sering kita dengarkan kok kita tahu satu ayat, ya sampaikanlah kayak gitu ayat tersebut. Nah itu sih motivasinya kenapa kita harus bisa setara kayak gitu, karena kita nggak tahu kita bisa hidupnya nih pada saat ngapain, meninggalnya pada saat apa. Kalau emang kita kita usahakan meninggal kita atau ujung akhir ayat kita tuh masih bersama dakwah gitu sih. Ya, kayaknya jadi kita balik lagi dengan tujuan awal kita, kenapa kita dekat, kayaknya kembali lagi dengan kepada Allah. Itu berdakwah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ya kak ya. Nah, bisa, pernah nggak sih kakak kalau lagi kuliah sambil dakwah ini merasakan capek gitu? Maksudnya ada kelelahan gitu.
Kalau soal lelah ya pastilah ada ya, pasti kayak apa sih mereka nggak mau, Nah, apa sih, ataupun biasa kayak kayak kita nih merasa sendiri kayak gitu, di bisa jadi kan merasa sendiri kayak kawan-kawan kita nggak ada. Nah kan kita kuliah ya, kuliah apakah kalau kita balik lagi kawan-kawan kita tuh bukan hanya di kelas loh, kayak gitu, bukan hanya di kelas, kawan kita ya se-universitas kita gitu, institut kita ya banyak kayak gitu. Mungkin bisa dengan kita masuk ke hal-hal yang dakwah kayak gitu, ke organisasi-organisasi dakwah kita kayak gitu, karena mungkin yang bisa untuk uh, kalau kita nge-stuck nih ya, kalau kita nge-stuck hanya sekedar kawan-kawan kita ya kita nggak bisa kayak gitu, tetapi kita yang harus mencari tempat di mana kita tetap bisa berdakwah kayak gitu, bukan hanya sekedar satu tapi banyak pun juga enggak apa-apa kayak gitu. Karena untuk diri kita sendiri kayak gitu, bukan berarti untuk mendapatkan tempat itu untuk bisa menyampaikan ya itu plusnya, tetapi untuk mempertahankan kita sendiri, bagaimana sih kita untuk bisa mempertahankan kita tetap di jalannya Allah, itu sih balik lagi ke diri kita, bagaimana kita tetap bisa di jalan Allah. oke. Nah, kan kakak ada merasakan lelahnya, itu kan pasti ketika sebagai manusia. Nah, ada nggak sih tips simple gitu untuk teman-teman agar semangat nih kuliah sambil dakwahnya gitu? Kuliah sambil dakwahnya ya, untuk caranya ya soal futur ya, bahasanya futur lah kan, ketika kita lelah, ketika kita itu, nah kita selalu kayak ya untuk futur itu normalnya itu setahu kakak itu selama 3 hari kalau nggak salah kakak, itu futur itu hal yang wajar kayak gitu, tapi ketika kita futur pasti kita ngerasa bahwa kita mau ngapain ya kayak gitu kan, kan nih kan nggak ada apa-apa. Nah ke balik lagi kita kayak ngingat, oh kemarin kita kayak eh, masih bersama dakwah, jalannya lancar-lancar nih, ada beberapa hal yang lancar, tapi ketika futur kita nggak bisa ngapa-ngapa, malah kita jauh gitu kan dengan Allah, malah kita bingung mau ngapain kayak gitu. Nah mungkin bisa nih ikut kayak apa ya, nah itu fungsi dari teman juga kayak gitu, kita harus dekat dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita, itu bisa menarik kita, ataupun kalau emang bahasanya sendiri gitu ya, itu bisa melihat video-video yang mungkin ketika awal melihat video itu kayak apa sih gitu kan, nah tapi secara tidak langsung itu selama kelamaan mengubah mindset kita, itu sih caranya. Oke, nah kan setelah berbagi sharing nih sama kakak kan, mungkin ada teman-teman ingin bertanya, boleh kak buka sesi pertanyaan? Boleh boleh. Boleh. Mungkin ada teman-teman untuk bertanya kepada Kak Nadia tentang terkait apa ya, semangat kuliah, semangat dakwahnya. Kalau boleh, boleh komen di bawah. Kak Nadia sekarang lagi di Pontianak ya, Kak? Iya di Pontianak, emang orang Oh, Pontianak. asli di Pontianak. Sekarang lagi lanjut S2-nya ya, Kak ya? Masya Allah. Sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya, Kak ya, boleh boleh nggak Kakak cerita sedikit apa ya, organisasi apa aja sih yang Kakak ikutin gitu? Ada nggak Kak? Selain LDK, Organisasi ya. ya mungkin biar semangat gitu kan. Pasti kuliah kan masih ada yang ikut organisasi, tidak hanya satu atau lebih. Soal organisasi itu karena kakak emang suka organisasi ya dari SMA, enggak dari SMA, dari SMP, jadi membuat apa ya, waktu di kuliah itu enggak, bukan dibilang banyak enggak juga, cuman kayak ada beberapa lah ya, yang pertama itu ikut HMPS kayak gitu. HMPS itu yang kayak himpunan mahasiswa program studi itu, nah HMPS IAT, terus ikut FKM CHI sekalbar gitu. Itu ada forum tafsir sekalbar. Terus juga ada ngikut FKM THI ke Kalimantan.
sih yang pernah untuk dari prodinya. Terus kalau untuk secara itu ya untuk di kampusnya lagi itu ada di Kami Al-Fatih. Terus untuk di luar dari yang lain itu kakak ada ngikut sampai sekarang alhamdulillah diikut di Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Nah itu. Lumayan banyak juga ya kak ya. Bagaimana teman-teman? Apa ada ingin bertanya? Ipeh mungkin ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya Ustazah? Kak Ipeh, kita balance kehidupannya Ustazah. Oh, apa tuh? Kuliah dan dakwah apa? Ya, kayaknya Ustazah. Kiat-kiat bisa balance antara keduanya. Eh, Mungkin bisa balik lagi ke awal tadi gitu kan niat kita kayak gitu apa kayak gitu dan kita harus juga mencari teman-teman yang sefrekuensi dan yakinkan bahwa dakwah itu menyampaikan kayak gitu karena setiap muslim pasti harus menyampaikan hal-hal yang baik kayak gitu itu sih jadi kayak oh harus tapi sebelum kita nyampaikan nih harus tahu nih dasarnya dari mana kayak gitu bukan hanya sekadar menyampaikan kan karena media lebih udah banyak kayak gitu nah balik lagi ke kita bagaimana kita bisa untuk uh, memfungsikannya yang dengan yang baik karena kan ada beberapa yang kayak hanya sekedar share-share aja tuh nggak tahu yang udah betulnya yang mana jadi sebelum kita mendapatkan info yang jauh tapi kita harus tahu oh harus tahu dulu muncul ini dari mana harus sebelum kita mendapatkan untuk sebelum kita memberikan informasi ke orang lain kayak gitu. Bagaimana Kak Ipeh? Apa ada ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jawaban? Jadi tuh semuanya tuh tergantung niat kita ya Kak ya. Untuk menyeimbangkan keduanya tuh tergantung niat kita, balik lagi kepada apa ya niatkan untuk hanya kepada Allah. Apa teman-teman ada ingin bertanya sebelum bisik kita pada malam hari ini ditutup? Karena udah jam 8.30 ya Kak ya. Karena dia mungkin ada ingin disampaikan lagi. Mungkin untuk tetap semangat ya untuk bisa menyeimbangin kuliah dan dakwah niatkan kita karena Allah jangan karena orang lain karena semua balik lelah semoga kuliah kita dakwah kita itu emang lelah pasti ya tapi balik lagi itu Allah akan balas semuanya bukan karena misal kita kasih
memberi bantuan ke orang lain dengan berharap orang lain membantu kita lagi. Tetapi Allah balik lagi ke Allah kayak gitu. Karena kita nggak tahu bakal mendapatkan bantuan itu dari siapa. Lebih baik dari Allah mendapatkan bantuan. Masya Allah. Eh, Masya Allah apa ya, keren banget materi pada malam hari ini yang disampaikan oleh Kak Nadia tentang apa ya, semangatnya kuliah dan semangatnya dakwah yang harus kita seimbangkan. Karena dengan itu kita bisa balik lagi kepada niat kita, kepada Allah, bagaimana kita itu bisa seimbang antara kuliah dan dakwah. Sama-sama penting ya Kak ya. Terima kasih Kak Nadia yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini ya Kak ya. Sama Boleh langsung kita tutup aja Kak. kan. Alhamdulillah telah kita laksanakan bisik kita pada malam hari ini bersama Kak Nadia. Terima kasih atas sharing-sharingnya dan kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Langsung saya tutup aja Kak ya. Ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.